wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Nur Zakia, mahasiswi jurusan 3D Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan kurikulum untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah perencanaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dian MAG. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika berbagai komponen dalam berbagai level membuat keputusan tentang bagaimana seharusnya sebuah tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi belajar mengajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Nah, agar sebuah kurikulum memberikan hasil yang optimal, maka harus direncanakan mulai dari desainnya, implementasinya, sampai kepada evaluasinya. Materi yang kedua yaitu ada karakteristik perencanaan kurikulum. Nah, secara garis besar, karakteristik perencanaan kurikulum meliputi yang pertama, perencanaan kurikulum harus berdasar kepada konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan lebih baik. Kemudian yang kedua, perencanaan kurikulum harus dibuat berdasarkan kerangka kerja yang komprehensif yang mempertimbangkan dan mengoordinasikan unsur-unsur esensial belajar mengajar efektif. Kemudian yang ketiga, perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipatif. Dan yang keempat, tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat. Dan yang terakhir, rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi yang konkret. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu ada asas perencanaan kurikulum. Nah, di dalam menyusun dan mempersiapkan sebuah kurikulum, secara umum perlu memperhatikan beberapa prinsip perencanaan kurikulum agar perencanaan tersebut realistis dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada. Dan di sini ada 6 prinsip perencanaan kurikulum yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama, perencanaan kurikulum berkenaan dan berkaitan erat dengan pengalaman-pengalaman para siswa. Kemudian yang kedua, perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang isi dan proses yang tidak terlepas dari isi, materi, pokok bahasan, bidang studi, serta berkait erat dengan proses dan cara penyampaian atas isi tersebut. Kemudian yang ketiga, perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang isu dan topik. Kemudian yang keempat, perencanaan kurikulum melibatkan banyak pihak, antara lain kelompok guru mata pelajaran, kepala sekolah, pemerhati pendidikan, orang tua, stakeholder, dan pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang kelima, perencanaan kurikulum dilaksanakan di berbagai tingkat atau jenjang. Dan yang terakhir, perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Kemudian, pembahasan yang terakhir dalam materi ini yaitu ada tahap dalam perencanaan kurikulum. Nah, menurut Hafni Lajri dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kurikulum mengemukakan bahwa kegiatan pengembangan kurikulum tingkat lembaga dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, perumusan tujuan institusional. Dalam tujuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan suatu lembaga pendidikan tertentu, misalnya SMU dan lainnya, adalah hal yang harus diperhatikan bagi para fungsi lembaga pendidikan itu. Kemudian yang kedua, ada tahapan pengembangan setiap bidang studi. Nah, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan setiap program studi ini meliputi yang pertama, merumuskan tujuan kurikuler, kemudian merumuskan tujuan pengajaran, kemudian menetapkan pokok bahasan atau subbahasan, kemudian menyusun garis-garis besar program pengajaran, dan yang terakhir, menyusun pedoman khusus. Tahap yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada tahap pengembangan program pengajaran di kelas. Menurut Harry, beliau mengemukakan bahwa tahapan pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pelajaran, kemudian menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar, kemudian mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar, dan yang terakhir, mengevaluasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.